Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indana Zulfah dengan NIM E1A020117. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang sejarah perkembangan kurikulum di Indonesia. Sejarah kurikulum pendidikan di Indonesia kerap berubah setiap ada pergantian Menteri Pendidikan, sehingga mutu pendidikan Indonesia hingga kini belum memenuhi standar mutu yang jelas dan mantap. Dalam perjalanan sejarah sejak tahun 1945, kurikulum pendidikan nasional telah mengalami perubahan, yaitu pada tahun 1947, 1952, 1964, 1968, 1975, 1984, 1994, 2004, 2006, hingga sekarang. Perubahan tersebut merupakan konsekuensi logis dari terjadinya perubahan sistem politik, sosial, budaya, ekonomi, dan iptek dalam masyarakat berbangsa dan bernegara. Sebab, kurikulum sebagai seperangkat rencana pendidikan perlu dikembangkan secara dinamis sesuai dengan tuntutan dan perubahan yang terjadi di masyarakat. Semua kurikulum nasional dirancang berdasarkan landasan yang sama, yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Perbedaannya dengan penekanan pokok dari tujuan pendidikan serta pendekatan dalam merealisasikannya. Yang pertama ada Rencana Pelajaran tahun 1947. Kurikulum 1947 merupakan kurikulum pertama yang diciptakan oleh bangsa Indonesia dengan dasar landasan hukum yang berlaku di Indonesia. Awal kurikulum terbentuk pada tahun 1947 yang diberi nama Rencana Pembelajaran 1947. Kurikulum ini pada saat itu meneruskan kurikulum yang sudah digunakan oleh Belanda karena pada saat itu masih dalam proses perjuangan merebut kemerdekaan. Yang menjadi ciri utama kurikulum ini adalah lebih menekankan pada pembentukan karakter manusia yang berdaulat dan sejajar dengan bangsa lain. Yang kedua ada Rencana Pelajaran Terurai 1952. Nah, kurikulum ini lebih merinci setiap mata pelajaran yang disebut Rencana Pelajaran Terurai 1952. Di penghujung era Presiden Soekarno muncul Rencana Pendidikan 1964 atau Kurikulum 1964. Fokusnya pada pengembangan daya cipta, rasa, karsa, karya, dan moral atau pancawardana. Yang menjadi ciri dari kurikulum ini, pembelajaran dipusatkan pada program pancawardana, yaitu pengembangan moral, kecerdasan, emosional, kerigelan, dan jasmani. Landasan yuridis kurikulum 1952 tidak beda jauh dari kurikulum 1947. Landasan idil adalah Pancasila yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, sedangkan konstitusionalnya adalah Undang-Undang Dasar 1945. Landasan operasionalnya adalah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1954. Yang ketiga ada Kurikulum 1968. Nah, Kurikulum 1968 merupakan pembaharuan dari Kurikulum 1964, yaitu dilakukannya perubahan struktur kurikulum pendidikan dari pancawardana menjadi pembinaan jiwa Pancasila, pengetahuan dasar, dan kecakapan khusus. Kurikulum 1968 merupakan perwujudan dari perubahan orientasi pada pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Dasar hukum kurikulum 1968 adalah TAP MPRS nomor 27/MPRS/1966 tentang agama, pendidikan, dan kebudayaan.
Kurikulum 1968 merupakan perwujudan dari perubahan orientasi pada pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Selanjutnya ada Kurikulum 1975. Kurikulum 1975 sebagai pengganti Kurikulum 1968 menekankan pada tujuan agar pendidikan lebih efisien dan efektif. Kurikulum 1975 memiliki ciri-ciri khusus, yaitu menganut pendekatan yang berorientasi pada tujuan. Setiap guru harus mengetahui dengan jelas tujuan yang harus dicapai oleh setiap murid di dalam menyusun rencana kegiatan belajar mengajar dan membimbing murid untuk melaksanakan rencana tersebut. Sedangkan tujuan pendidikan nasional di sekolah menengah berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950 Bab 5 Pasal 7 adalah untuk menyiapkan siswa ke pendidikan tinggi serta mendidik tenaga-tenaga ahli dalam berbagai lapangan khusus sesuai dengan bakat masing-masing dan kebutuhan masyarakat. Yang kelima ada Kurikulum 1984. Kurikulum 1984 mengusung proses skill approach. Meski mengutamakan pendekatan proses, tapi faktor tujuan tetap penting. Kurikulum ini juga sering disebut Kurikulum 1975 yang disempurnakan. Posisi siswa ditempatkan sebagai subjek belajar, dari mengamati sesuatu, mengelompokkan, mendiskusikan, hingga melaporkan. Model ini disebut cara belajar siswa aktif atau CBSA, atau Student Active Learning atau SAL. Landasan pengembangan Kurikulum 1984 SMP dikembangkan dengan berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam rangka mewujudkan cita-cita pembangunan nasional pada umumnya dan tujuan pendidikan nasional pada khususnya. Kurikulum SMP 1984 ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0209-U-1984 tanggal 2 Mei 1984 yang disempurnakan dengan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0486-U-1984 tanggal 26 Oktober 1984 dan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0261A-U-1985 tanggal 29 Juni 1984. Yang keenam ada Kurikulum 1994 dan Suplemen Kurikulum 1999. Nah, Kurikulum 1994 bergulir lebih pada upaya memadukan kurikulum-kurikulum sebelumnya. Terdapat ciri-ciri yang menonjol dari pemberlakuan Kurikulum 1994 diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, pembagian tahapan pelajaran di sekolah dengan sistem catur bulan. Yang kedua, pembelajaran di sekolah lebih menekankan materi pelajaran yang cukup padat atau berorientasi kepada materi pelajaran atau isi. Dan yang terakhir, Kurikulum 1994 bersifat populis, yaitu yang memberlakukan suatu sistem kurikulum untuk semua siswa di seluruh Indonesia. Kurikulum ini bersifat kurikulum inti sehingga daerah yang khusus dapat mengembangkan pengajaran sendiri disesuaikan dengan lingkungan dan kebutuhan masyarakat sekitar. Selanjutnya yang ketujuh ada Kurikulum 2004. Nah, kurikulum ini dikatakan sebagai perbaikan dari KBK yang diberi nama Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan atau KTSP. KTSP ini merupakan bentuk implementasi dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang dijabarkan ke dalam sejumlah peraturan, antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Peraturan pemerintah ini memberikan arahan tentang perlunya disusun dan dilaksanakan 8 standar nasional
yaitu yang pertama standar isi, yang kedua standar proses, yang ketiga standar kompetensi kelulusan, yang keempat standar pendidik dan tenaga kependidikan, yang kelima standar sarana dan prasarana, yang keenam standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan yang terakhir standar penilaian pendidikan. Selanjutnya ada KTSP 2006. Awal 2006, uji coba KBK dihentikan. Muncullah kurikulum tingkat satuan pendidikan. Pelajaran KTSP masih tersendat. Tinjauan dari segi isi dan proses pencapaian target kompetensi pelajaran oleh siswa hingga teknis evaluasi tidaklah banyak perbedaan dengan kurikulum 2004. Perbedaan yang paling menonjol adalah guru lebih diberikan kebebasan untuk merencanakan pembelajaran sesuai dengan lingkungan dan kondisi siswa serta kondisi sekolah berada. Kurikulum tingkat satuan pendidikan dilandasi oleh undang-undang dan peraturan pemerintah sebagai berikut. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Sisdiknas. Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yang mengatur KTSP adalah Pasal 1 Ayat 19, Pasal 18 Ayat 1, 2, 3, dan 4, Pasal 32 Ayat 1, 2, dan 3, Pasal 35 Ayat 2, Pasal 36 Ayat 1, 2, 3, dan 4, Pasal 37 Ayat 1, 2, dan 3, Pasal 38 ayat 1 dan 2. Selanjutnya ada kurikulum 2013. Nah, kurikulum 2013 adalah kurikulum yang berlaku dalam sistem pendidikan Indonesia. Kurikulum ini merupakan kurikulum tetap diterapkan oleh pemerintah untuk menggantikan kurikulum 2006 yang sering disebut sebagai kurikulum tingkat satuan pendidikan, yang telah berlaku selama kurang lebih 6 tahun. Landasan yuridis kurikulum 2013 adalah yang pertama, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dan yang ketiga, Undang-Undang Nomor 17 tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional beserta segala ketentuan yang dituangkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Nah, yang terakhir ada kurikulum Merdeka Belajar. Nah, kurikulum Merdeka Belajar adalah kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam di mana konten akan lebih optimal agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi. Guru memiliki keleluasaan untuk memilih berbagai perangkat ajar sehingga pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan belajar dan minat peserta didik. Dasar hukum pelaksanaan kurikulum MBKM adalah Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Pendidikan Tinggi, Permendikbud Nomor 4 Tahun 2020 tentang perubahan perguruan tinggi negeri menjadi perguruan tinggi berbadan hukum, Permendikbud Nomor 5 Tahun 2020 tentang akreditasi program studi dan perguruan tinggi, Permendikbud Nomor 6 Tahun 2020 tentang penerimaan mahasiswa baru program studi pada perguruan tinggi negeri, Permendikbud Nomor 7 Tahun 2020 tentang pendirian, perubahan, pembubaran perguruan tinggi negeri, dan pendirian, perubahan, pencabutan izin perguruan tinggi swasta. Mungkin itu saja sejarah dari kurikulum di Indonesia. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.